Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran sosiologi dengan Ibu Mardiana, yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi KD 3.2, yaitu tentang nilai sosial. Terlebih dahulu, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik memahami permasalahan materi tentang nilai sosial. Yang kedua, peserta didik memahami permasalahan materi tentang ciri-ciri nilai sosial. Yang ketiga, peserta didik memahami permasalahan materi tentang jenis-jenis nilai sosial. Yang keempat, peserta didik memahami tentang sumber nilai sosial. Dan yang kelima, peserta didik memahami fungsi nilai sosial. Selanjutnya saya akan jelaskan pengertian nilai sosial. Pengertian nilai sosial secara sederhana diartikan sebagai suatu penghargaan dari masyarakat pada suatu hal yang baik atau benar. Sementara ada beberapa ahli yang menjelaskan definisi pengertian nilai sosial. Yang pertama, pendapat Kimball Young. Menurut Kimball Young, pengertian nilai sosial adalah pendapat atau asumsi yang bersifat abstrak dan tidak disadari mengenai sesuatu hal yang benar dan penting dalam sebuah strata kemasyarakatan. Yang kedua, Awe Green. Menurut Awe Green, pengertian nilai sosial adalah sebuah kesadaran yang berlangsung bersama emosi pada objek atau ide perorangan yang berlaku dalam sebuah komunitas. Yang ketiga, pendapat Wood. Menurut Wood, nilai sosial adalah petunjuk yang berlangsung lama secara umum untuk mengarahkan segala tingkah laku dan kepuasan di kehidupan sehari-hari. Berikut saya jelaskan tentang ciri-ciri nilai sosial. Yang pertama, nilai sosial tidak dibawa sejak lahir, melainkan diterapkan atau didapatkan dari proses interaksi sesama manusia dengan intensif. Yang kedua, nilai sosial merupakan bentuk transformasi dari proses belajar, yaitu sosialisasi, difusi, dan enkulturasi. Contohnya, di dalam atau di luar sekolah, anak akan mengetahui dan menghargai arti sebuah persahabatan. Yang ketiga, nilai sosial memiliki ciri dampak yang berbeda-beda pada perilaku masyarakat. Yang keempat, nilai sosial mempengaruhi diri individu dalam masyarakat. Dan yang kelima, nilai sosial memiliki perbedaan terhadap tiap kelompok masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan mengenai sumber nilai sosial. Sumber nilai sosial terdiri dari 1. Nilai dari Tuhan. Sumber nilai dari Tuhan atau dikenal juga dengan nama nilai teonom. Sumber ini didapatkan dari ajaran-ajaran agama yang telah dituliskan dalam kitab suci. Di dalamnya terdapat nilai-nilai yang dapat memberikan pedoman untuk berperilaku dan bersikap antar sesama yang sesuai dengan ajaran agama. Sumber yang kedua yaitu nilai dari masyarakat. Nilai sosial atau nilai heteronom merupakan nilai yang bersumber dari masyarakat, yaitu kesepakatan nilai oleh masyarakat itu sendiri tentang apa yang baik, bisa berasal dari leluhurnya yang dijadikan sebagai panduan dalam bertingkah laku di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sumber nilai dari individu. Nilai individu yang disebut juga dengan nilai otonom pada dasarnya dalam setiap diri individu memang mempunyai suatu hal baik atau buruk, penting dan juga luhur.
Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi nilai sosial. Yang pertama, dapat dijadikan media pengawas karena daya tekan dan ikatnya mampu menuntun atau menekan individu untuk melakukan perbuatan baik dalam kehidupannya di masyarakat. Fungsi yang kedua yaitu alat solidaritas untuk anggota kelompok maupun masyarakat tertentu. Yang ketiga, dapat membentuk tingkah laku maupun pola pikir individu dalam kehidupan masyarakat. Dan yang keempat, dapat menetapkan nilai derajat sosial seseorang di kehidupan masyarakat. Macam-macam nilai sosial. Yang pertama, nilai yang telah mendarah daging, yaitu merupakan suatu nilai yang telah menyatu dengan diri seseorang atau kepribadiannya dan kebiasaan. Sehingga ketika ingin melakukan sesuatu tidak lagi harus melalui proses berpikir. Yang kedua, nilai dominan, yaitu nilai yang dirasakan lebih penting jika dibandingkan dengan nilai-nilai yang lainnya. Nilai tersebut terbentuk dari adanya budaya kearifan lokal dalam masyarakat setempat. Adapun pembagian nilai sosial menurut Profesor Dr. Notonegoro dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu nilai material, yakni nilai yang berguna bagi jasmani manusia, contohnya misalkan sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, nilai kerohanian, yaitu nilai yang berguna bagi rohani manusia, yang terdiri dari nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, dan nilai religius. Dan yang ketiga yaitu nilai vital, nilai yang berguna bagi manusia dalam melaksanakan aktivitas. Demikianlah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan dapat kalian pahami sehingga dapat kalian implementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.